melaporkan hakim yang selama ini petantang petenteng ya. Dari jelaskan maksud kedatangan di MK ini di Komisi Yudisial ini mungkin ada agenda apa mungkin? Oh ya, baik. Terima kasih kepada rekan media dan terima kasih pada rekan-rekan advokat yang telah mensupport kami. Sama-sama kita berjuang untuk kepentingan Jessica. Pada hari ini secara resmi kami melaporkan salah satu hakim yang pernah menyidangkan Jessica pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hai netizen, babak baru telah dimulai atau tahap awal telah dimulai. Para pengacara advokat daripada Jessica berada di Komisi Yudisial. Mereka melaporkan salah satu hakim yang betantang betenteng. Kira-kira netizen tahu nggak ya siapa hakim yang betantang betenteng itu? Nah, kita tetap berdoa jangan sampai kasus ini redup ya. Tetap up terus. Kalau ada yang down, kita up terus kasus ini, jangan sampai redup. Nah, ini laporan daripada Bang Martin Simanjuntak. Ayo semua harus dukung. Saya tanya Pak, saya bacakan bahwa Bapak telah dilaporkan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso di Komisi Yudisial. Bapak antara lain berbicara kasar, menghina penasihat hukum, mengarahkan saksi-saksi, melanggar hukum acara, menyatakan pendapat secara terbuka tentang fakta persidangan yang sedang berjalan sehingga dapat merugikan klien mereka, Jessica Kumala Wongso. Komentar Bapak. Saya akan menjawab itu. Silakan, secara gamblang. Ketika itu karena penasihat hukum Otto Hasibuan menyimpulkan satu pernyataan setelah ditanya beberapa saksi dari petugas Olivier, apakah saudara lihat Jessica menaruh cyanida di kopi Mirna? Satu-satu ditanya, karena semua tidak ada yang melihat kan gitu. Lalu akhirnya dia menyimpulkan sendiri. Lah kalau begitu dicatat itu panitera pengganti bahwa ini tidak ada satupun saksi yang melihat dan mengetahui bahwa cyanida dimasukkan di gelas ya. Nah dari situ saya juga memang terpancing reaksi terjadi. Kami juga pernah menyidangkan perkara Anwar yang kabur dari LP Salemba itu ya, di bawah 12 tahun ya kan begitu. Jadi tidak ada satupun saksi yang melihatnya, tapi ada korban. Jadi akhirnya kami menghukum seumur hidup. Nah, menghukum satu orang yang tidak bersalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah gitu betul ya. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Laporan itu secara resmi hari ini sudah kami sampaikan. Nah, untuk lebih lanjut masalah laporan ini saya persilakan kepada rekan saya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pagi hari ini kami dari tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso yang terdiri dari kurang lebih ada 3.800 advokat lintas organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami datang melaporkan perilaku hakim dari seorang hakim, oknum hakim anggota yang mengadili kasus Jessica Wongso, yaitu pada perkara nomor 777 garing PIT B garing 2016 garing PR Jakarta Pusat pada tingkat pengadilan pertama. Yang perlu kami sampaikan bahwa hal-hal yang kami laporkan adalah perilaku tidak etis dari seorang oknum hakim yang berinisial BG yang telah melakukan tindakan di luar etika sebagai hakim. Pada prinsipnya yang dilakukan adalah yang bersangkutan telah memberikan suatu keterangan atau suatu
semacam conference atau semacam suatu penjelasan di luar sidang pengadilan terhadap perkara yang ditangani dan yang telah diputus, yaitu perkara nomor 777 Pit B 2016 PN Jakarta Pusat tentang masalah kasus kopi cyanida yang didakwakan kepada Jessica Kumala Wongso. Bahwa kami melihat perilaku hakim ini ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam laporan kami secara tertulis. Itu telah melanggar pasal 7 dari peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 02/PB/MA/9 Romawi 2012, di mana pasal 7 huruf F dikatakan bahwa hakim tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputus maupun perkara lain. Sedangkan pasal 7 ayat 3 huruf G, hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Pasal 7 ayat 3 huruf H, hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim perkara lain. Ketiga masalah ini dari pasal 7 ayat 3 peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 2/PB/MA/9 Rum 2012 adalah menjadi alasan kuat dari laporan kami terhadap oknum hakim Pengadilan Jakarta Pusat waktu itu yang berinisial BG. Dan perlu kami sampaikan bahwa perkara itu tahun 2016. Namun yang bersangkutan memberikan satu keterangan atau suatu penjelasan atau suatu semacam komentar itu pada satu acara dalam talk show yang diadakan Rossi di Kompas ya, Kompas TV itu pada bulan Oktober 2022 yang lalu. Dan akhirnya itu ramai diupload di YouTube pada tahun 2023 ini. Ini yang menjadi dasar bagi kami bahwa sebagai seorang hakim harusnya dia mengetahui tentang etika perilaku dia sebagai seorang hakim, dengan mana ketentuan-ketentuan, larangan-larangan secara etika sudah ada secara tertulis. Sehingga dalam hal ini kami para advokat yang tergabung dalam tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso dari seluruh Indonesia, kami terpanggil untuk mengadukan hakim yang bersangkutan ke Komisi Yudisial ini. Kami berharap Komisi Yudisial menerima dan memproses laporan ini. Dan kami tidak mau Komisi Yudisial melakukan proses ini dengan waktu yang sangat lama. Tetapi kami minta agar diproses dalam waktu yang secepatnya, sehingga masalah ini dapat menjadi terang benderang. Dan oleh karena itu kami mengetuk pintu hati, pikiran dari seluruh komisioner Komisi Yudisial untuk dapat menerima laporan kami dan memproses laporan kami ini kepada yang bersangkutan. Sebagaimana kita ketahui, yang bersangkutan sekarang ini menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Jadi kami minta untuk segera diproses oknum hakim ini
sehingga dia tidak lagi melakukan hal-hal yang di luar batas kewenangannya atau di luar etika seorang hakim.